Semua bermula sejak Ibu Lastri, mertuaku, terjatuh di kamar mandi dan divonis mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Dokter bilang itu karena faktor usia dan saraf yang terjepit. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hatiku. Sebelum aku menceritakan bagaimana aku membongkar sandiwara busuk ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ku sedang berlutut di lantai ruang tengah, menggosok sela-sela keramik dengan kain pel yang sudah kuperas kuat. Peluh bercucuran di dahi, menetes melewati pelipis. Namun aku tak berani berhenti. Aku tahu, jika ada 1 inci saja lantai yang terasa lengket di bawah kakinya, maksudku, di bawah kursi rodanya, maka omelan panjang akan memenuhi seisi ruangan ini hingga telingaku berdenging. Ray, suamiku, adalah pria yang sangat berbakti. Dia mencintai ibunya lebih dari apapun. Dan aku menghargai itu. Namun, cinta Ray seringkali membutakannya dari kenyataan yang ada di depan mata. Firda, kamu itu kerja atau cuma main air? Suara cempreng dan tajam itu membelah keheningan pagi. Aku tersentak, hampir saja menjatuhkan ember berisi air sabun. Aku menoleh ke arah ambang pintu kamar utama. Di sana, Ibu Lastri duduk di kursi roda mahalnya. Wajahnya yang keriput tampak ditekuk. Matanya yang sipit menatapku dengan sorot merendahkan. Kakinya yang konon tak bertenaga itu ditutupi selimut bludru tebal, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar di balik kain itu. Iya, Bu. Ini Firda sudah hampir selesai ngepelnya. Ibu mau sarapan sekarang? Tanyaku selembut mungkin, mencoba menelan rasa lelah yang mulai menggerogoti kesabaranku. Ibu Lastri mendengus, memutar roda kursinya dengan gerakan yang sangat lincah untuk ukuran orang yang sedang sakit. Sarapan, katanya. Kamu lihat jam berapa ini? Ini sudah lewat jam 8. Kamu mau membunuhku secara perlahan dengan membuatku kelaparan. Hah? Ray harus tahu kalau istrinya ini lebih mementingkan lantai daripada nyawa ibunya. Aku hanya bisa menunduk. Kata-kata membunuh atau menelantarkan sudah menjadi santapan harianku. Aku bangkit berdiri, meletakkan alat pel di pojokan, lalu melangkah menuju dapur yang letaknya hanya beberapa meter dari ruang tengah. Namun, saat aku berjalan melewati area yang baru saja aku pel, langkahku terhenti. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang di atas lantai yang masih lembab karena air pel tadi. Aku melihat sesuatu yang mustahil. Ada jejak kaki. Bukan jejak kaki mungilku yang memakai sandal rumah, tapi jejak kaki telanjang yang ukurannya jauh lebih besar. Jejak itu mengarah dari arah dapur menuju kembali ke arah kursi roda Ibu Lastri. Mataku membelalak. Bagaimana mungkin ada jejak kaki berjalan di sini? Ray sudah berangkat kerja sejak jam 7 pagi tadi. Di rumah ini hanya ada aku dan Ibu Lastri. Aku menatap Ibu Lastri yang kini membelakangiku pura-pura sibuk memandangi tanaman di luar jendela. Bu, panggilku dengan suara bergetar. Apalagi? Cepat siapkan buburku, bentaknya tanpa menoleh. Ibu tadi sempat turun dari kursi roda? Tanyaku memberanikan diri. Seketika, bahu Ibu Lastri tampak menegang. Hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah mengejek kecurigaanku. Pelan-pelan, ia memutar kursi rodanya kembali menghadapku. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Matanya mulai berkokok-kokok. Bibirnya bergetar seperti orang yang sangat tersinggung. Apa kamu bilang? Kamu menuduh ibu yang lumpuh ini jalan-jalan? Kamu mau menghina fisik ibu? Tega kamu. Firda, kalau ibu bisa jalan, buat apa ibu repot-repot minta tolong sama menantu yang gak ikhlas kayak kamu? Suaranya meninggi, berubah menjadi tangisan yang dibuat-buit, namun sangat dramatis. Bukan begitu, Bu. Tapi ini ada jejak kaki di lantai. Itu mungkin jejak kaki kamu sendiri? Atau jejak setan yang mau memfitnah ibu? Ya, Tuhan, kenapa nasibku begini? Punya anak menantu, bukannya dijaga,
malah dituduh macam-macam. Ibu Lastri mulai memukul-mukul kedua kakinya sendiri yang tertutup selimut dengan tangan ringkihnya. Kaki ini mati. Firda, kaki ini nggak bisa gerak. Kamu puas sekarang? Aku terpaku. Rasa bersalah mulai menyelinap. Meski logikaku berteriak ada yang salah. Aku bergegas mendekat, mencoba menenangkannya, namun ia menepis tanganku dengan kasar. Di tengah kekacauan emosi itu, aku melihat ujung selimutnya sedikit tersingkap. Untuk sepersekian detik, aku melihat ujung jempol kakinya bergerak. Bukan gerakan lemas karena gravitasi, tapi gerakan yang sangat sadar, seolah ia sedang menyesuaikan posisi agar lebih nyaman. Pikiranku berkecamuk. Apakah aku yang mulai gila karena kelelahan? Atau memang ada sandiwara besar yang sedang dimainkan di bawah atap rumah ini? Aku berbalik menuju dapur dengan perasaan yang tidak menentu. Sambil mengaduk bubur di atas kompor, aku teringat bagaimana awal mula Ibu Lastri pindah ke sini. Dia bilang, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi aku tahu, dia punya tabungan yang cukup untuk menyewa perawat. Namun, dia bersikeras bahwa hanya tangan menantu yang bisa membuatnya sembuh. Tangan menantu? Atau mungkin tangan menantu yang bisa dijadikan budak tanpa perlu dibayar. Aku menuangkan bubur ke dalam mangkuk keramik. Uap panas mengepul, membawa aroma beras yang gurih, namun seleraku sudah hilang sepenuhnya. Saat aku hendak membawa nampan itu kembali ke depan, aku mendengar suara Ray di pintu depan. Dia pulang lebih awal untuk mengambil berkas yang tertinggal. Ibu, kenapa menangis? Suara Ray terdengar panik dari ruang tengah. Aku mempercepat langkahku. Begitu sampai di sana, pemandangan yang tersaji membuat dadaku sesak. Ibu Lastri sedang tersedu-sedu di pelukan Ray, menunjuk-nunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Ray, bawa ibu pergi saja ke panti jompo. Ibu nggak kuat kalau terus-terusan dituduh pura-pura sakit sama Firda. Ibu ini beban ya, Ray. Ibu lebih baik mati saja kalau cuma bikin Firda kesal. Ray menoleh ke arahku. Sorot matanya yang biasanya penuh kasih, kini berubah menjadi tatapan tajam yang menusuk jantung. Firda, apa-apaan kamu? Apa yang kamu katakan sama ibu? Sampai beliau nangis begini. Firda, jawab aku. Apa susahnya? Minta maaf kalau kamu memang salah. Suara Ray menggelegar di ruang tengah, memecah kesunyian yang mencekam. Aku masih mematung. Sementara Ibu Lastri semakin menenggelamkan wajahnya di dada Ray. Bahunya naik turun, seolah ia adalah korban penganiayaan yang paling menderita di dunia. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku yang berpacu. Ray, aku tidak bermaksud menuduh. Aku cuma tanya, karena ada jejak kaki di lantai yang baru saja aku pel. Aku hanya bingung. Itu saja. Ray melirik ke lantai yang kutunjuk. Namun sial, karena cuaca yang cukup panas dan angin yang masuk dari jendela, bekas air pel itu sudah menguap sempurna. Jejak kaki yang tadi terlihat jelas, kini hanya menyisakan bayangan samar yang tidak akan dipercayai oleh siapapun yang sedang emosi. Jejak kaki apa? Lantainya bersih begini. Kamu jangan cari alasan yang gak masuk akal untuk menutupi rasa malasmu mengurus ibu, ucap Ray dengan nada kecewa yang amat dalam. Ia kemudian membantu Ibu Lastri memutar kursi rodanya untuk masuk kembali ke kamar. Ibu istirahat ya, biar Ray yang siapkan makanannya. Firda, kamu tenangin diri dulu di dapur. Aku gak mau dengar ada perdebatan lagi. Aku hanya bisa melihat punggung suamiku yang menjauh di ambang pintu kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, aku bersumpah melihat Ibu Lastri melirik ke arahku dari balik bahu Ray. Ada seringai tipis, sebuah senyum kemenangan yang sangat singkat, namun cukup untuk membuat bulu kudukku meremang. Dia tidak lumpuh. Hatiku meneriakan itu dengan sangat yakin, tapi mulutku terkunci oleh situasi. Beberapa jam kemudian, rumah terasa sunyi
namun penuh tekanan. Ray harus kembali ke kantor. Tapi sebelum pergi, dia memberiku sebuah ultimatum. Firda, ibu itu orang tuaku satu-satunya. Kalau kamu memang merasa keberatan mengurusnya, katakan sekarang. Jangan malah menyiksa batinnya dengan tuduhan-tuduhan aneh. Aku kerja banting tulang buat kita, buat masa depan kita. Tolong bantu aku jaga ibu. Aku ingin berteriak bahwa aku juga bekerja keras di rumah ini. Tapi aku hanya mengangguk lemah. Begitu Ray pergi, atmosfer rumah langsung berubah. Ibu Lastri yang tadinya lemas di depan Ray, tiba-tiba memanggilku dengan suara yang keras dan berwibawa dari dalam kamarnya. Firda, sini, kamu. Aku berjalan menuju kamarnya. Ia sedang duduk di atas ranjang. Kursi rodanya berada di samping tempat tidur. Ambilkan aku air minum yang dingin dari kulkas. Dan jangan pakai lama. Aku berbalik menuju dapur tanpa membantah. Namun, saat aku sedang mengambil botol air di kulkas, aku menyadari sesuatu yang janggal lagi. Toples biskuit kesukaan Ray yang diletakkan di rak paling atas rak, yang bahkan aku saja harus jinjit untuk mencapainya. Posisinya bergeser. Kemarin toples itu masih penuh. Tapi sekarang, isinya tinggal setengah. Siapa yang mengambilnya? Ray tidak suka biskuit manis di pagi hari. Shinta, adik iparku, belum datang hari ini. Aku membawa air minum itu ke kamar Ibu Lastri. Ia meminumnya dengan rakus, lalu mengembalikan gelas kosong itu padaku dengan kasar hingga sisa airnya menciprati bajuku. Ibu tahu, kamu curiga kan? Ucapnya tiba-tiba dengan nada suara yang rendah dan mengancam. Tapi ingat satu hal, Firda, Ray itu anakku, dia keluar dari rahimku. Satu kata saja dari mulutku, dia bisa menceraikanmu detik ini juga. Jadi, jadilah menantu yang penurut. Jangan sok pintar main kari-kari kesalahan orang tua. Kenapa ibu lakukan ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Kenapa harus pura-pura sakit? Kalau ibu mau tinggal di sini, tinggal saja. Kita bisa hidup normal, Bu. Ibu Lastri tertawa. Suara tawanya kering dan terdengar jahat. Normal? Kamu pikir hidup normal itu enak? Dengan begini, aku jadi ratu di rumah ini. Aku nggak perlu cuci piring, nggak perlu masak. Dan yang paling penting, aku bisa memastikan Ray nggak akan pernah berpaling dari ibunya karena rasa kasihan. Dia akan memberikan semua gajinya padaku, bukan padamu untuk beli skincare atau baju baru. Aku terperangah. Jadi, ini semua tentang kendali dan uang. Dia sengaja menciptakan kondisi ini agar Ray merasa bersalah dan memberikan seluruh perhatian, serta finansialnya hanya kepada ibunya. Belum sempat aku membalas, suara bel rumah berbunyi. Itu Shinta, adik Ray. Shinta adalah tipe orang yang selalu mencari keuntungan dalam kesempitan. Dia jarang datang membantu, tapi paling rajin datang untuk meminta uang pada kakaknya dengan alasan biaya tambahan pengobatan ibu. Duh, Mbak Firda, kok lantai masih agak kotor sih? Ibu sudah makan belum? Shinta langsung menyerocos. Begitu masuk, ia melirik sinis ke arahku, lalu berlari menuju kamar ibunya dengan drama yang tidak kalah hebat. Ibu sayang, Shinta datang. Ya ampun, ibu pucat banget. Mbak Firda, kasih makan apa sih? Aku mengikuti Shinta ke kamar. Di sana, Ibu Lastri kembali memerankan perannya sebagai wanita tua yang lemah. Tadi, mbakmu ini marahin ibu. Sin, katanya ibu cuma pura-pura lumpuh. Ibu sakit hati banget. Shinta langsung berdiri dan berkacak pinggang di depanku. Mbak, keterlaluan ya kamu. Ibu itu sudah menderita. Masih saja kamu fitnah. Aku bakal laporin ini ke Mas Ray. Biar Mas Ray tahu siapa sebenarnya wanita yang dia nikahi. Laporin saja, Sin. Memang itu kenyataannya. Ibumu barusan bicara lancar sama aku. Kalau dia cuma mau menguasai rumah ini, balasku. Mencoba berani. Namun, Ibu Lastri langsung menangis histeris. Badannya gemetar hebat, seolah terserang kejang. Astagfirullah.
Firda, tega sekali kamu memutarbalikkan fakta. Sinta segera mengambil ponselnya, jarinya menari cepat di atas layar. Aku tahu, badai besar sedang menuju ke arahku. Shinta tidak mengirim pesan, dia menelepon Ray dengan suara yang dibuat sengaja agar terdengar sangat panik. Konflik ini baru saja dimulai, dan aku merasa seperti sedang terjebak di tengah lautan tanpa pelampung. Ibu Lastri menatapku dari balik pelukan Shinta. Matanya berkilat penuh kemenangan. Ia seolah menantangku. Silakan buktikan kalau bisa. Dan saat itulah aku sadar bahwa aku tidak bisa melawan drama dengan logika. Aku harus melawan drama dengan strategi yang lebih cerdik. Saat aku berjalan keluar dari kamar dengan perasaan hancur, kakiku tak sengaja menendang sesuatu di bawah kolong tempat tidur Ibu Lastri. Sebuah bungkusan plastik kecil yang isinya terlihat mencurigakan. Aku tidak mengambilnya saat itu juga, karena Sinta masih ada di sana. Tapi aku tahu, itu adalah potongan teka-teki pertama yang harus kukumpulkan. Malam itu, rumah kami yang biasanya tenang berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Ray pulang dengan wajah yang lebih gelap dari mendung di luar sana. Ia bahkan tidak menyapa atau mencium keningku seperti biasanya. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung masuk ke kamar ibunya, di mana Shinta sudah menunggu dengan wajah yang dipasang sedemikian rupa agar terlihat seperti pahlawan yang baru saja menyelamatkan ibunya dari singa kelaparan. Aku berdiri di balik pintu dapur, meremas ujung dasterku dengan kuat. Aku bisa mendengar suara isak tangis Ibu Lastri yang meledak begitu melihat anak laki-lakinya datang. Ray, ibu takut, Ray. Firda bilang dia mau naruh sesuatu di makanan ibu. Kalau ibu nggak mau ngaku kalau ibu pura-pura sakit. Ibu nggak tenang, Ray. Fitnah itu meluncur begitu mulus dari bibir mertuaku. Aku terperangah. Sejak kapan aku mengancam akan meracuninya? Aku ingin masuk dan membela diri. Tapi aku tahu, dalam kondisi emosi seperti itu, suaraku hanya akan dianggap sebagai gonggongan anjing yang mengganggu. Mas, kalau begini terus, mending ibu dibawa ke rumahku saja, sahut Shinta dengan nada provokatif. Tapi ya itu, Mas tahu sendiri kan, kontrakanku sempit. Belum lagi biaya susu anak-anak. Kalau Mas mau kirim uang bulanan lebih buat nanggung semuanya, aku siap jaga ibu. Daripada di sini disiksa sama Mbak Firda. Aku memejamkan mata. Jadi itu tujuannya. Shinta ingin memanfaatkan kelumpuhan ibunya sebagai ladang bisnis. Dia ingin uang tambahan dari Ray. Dan Ibu Lastri bersedia menjadi alatnya, asalkan dia bisa terus menindasku. Mereka berdua adalah tim yang sangat solid dalam menghancurkan mentalku. Ray keluar dari kamar dengan langkah berat. Ia menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya, tatapan penuh kebencian. Firda, besok kamu berhenti kerja. Kalimat itu menghantamku seperti godam. Apa? Berhenti kerja? Ray, aku baru saja naik jabatan sebagai supervisor. Pekerjaanku itu impianku. Pekerjaanmu itu cuma bikin kamu tinggi hati. Bentak Ray. Bentak Ray, karena kamu punya uang sendiri. Kamu merasa bisa merendahkan ibuku. Kamu merasa dia cuma beban, karena dia nggak bisa menghasilkan uang. Mulai besok, kamu di rumah 24 jam. Jaga ibu. Layani dia. Suapi dia. Kalau sampai aku dengar ibu menangis lagi karena ulahmu, jangan salahkan aku kalau aku mengambil keputusan yang akan kamu sesali seumur hidup. Aku terdiam. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah juga. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena pria yang kucintai, pria yang berjanji akan melindungiku, kini justru menjadi orang yang paling pertama mengayunkan pedang padaku. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Ray tidur di sofa ruang tamu, karena dia bilang, dia merasa muak melihat wajahku di tempat tidur. Aku berbaring sendirian, menatap langit-langit kamar yang gelap. Namun, rasa sedihku perlahan berubah menjadi tekad yang kuat. Aku teringat pada plastik kecil
yang sempat kulihat di bawah kolong tempat tidur Ibu Lastri tadi sore. Sekitar jam 2 pagi, saat seluruh rumah sudah terlelap dan hanya terdengar suara dengkur halus dari ruang tamu, aku mengendap-endap keluar. Aku tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari layar ponselku yang kupadamkan intensitasnya. Dengan langkah yang sangat berhati-hati agar lantai kayu tidak berderit, aku menuju kamar Ibu Lastri. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Aku masuk dengan napas tertahan. Bau minyak kayu putih dan aroma obat-obatan memenuhi ruangan. Ibu Lastri tampak tidur dengan sangat pulas. Mulutnya sedikit terbuka, dan selimutnya sudah tersingkap hingga ke pinggang. Aku menelan ludah. Ini adalah kesempatanku. Aku berlutut di samping tempat tidurnya, merogoh kolong yang gelap itu. Tanganku meraba-raba, debu dan kotoran. Hingga akhirnya ujung jariku menyentuh plastik yang tadi siang. Aku menariknya perlahan. Begitu benda itu terkena sedikit cahaya dari luar, jantungku hampir berhenti berdetak. Itu adalah bungkus makanan cepat saji, bukan bubur hambar yang aku masak setiap hari, melainkan bungkus ayam goreng pedas yang aromanya masih tertinggal sedikit. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang ada di balik bungkus itu. Sebungkus kecil obat yang labelnya sudah dikoyak, namun aku mengenali bentuknya. Itu adalah obat tidur berdosis kuat yang biasanya diberikan pada pasien dengan insomnia akut. Tunggu sebentar, jika dia lumpuh dan tidak bisa bangun, siapa yang membelikannya ayam goreng ini? Dan untuk apa obat tidur ini? Apakah dia sengaja meminumnya agar tampak lemas dan sakit di depan Ray setiap pagi, lalu bangun dengan segar saat rumah sepi? Tiba-tiba, sebuah tangan yang dingin dan kurus mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kencang. Aku terlonjak dan hampir saja berteriak, jika saja tangan itu tidak segera menutup mulutku. Ibu Lastri sudah bangun. Dia tidak tampak seperti wanita tua yang sekarat. Matanya tajam, melotot ke arahku dengan kebencian yang murni. Di kegelapan malam, wajahnya tampak seperti monster yang selama ini bersembunyi di balik topeng kemalangan. Mau cari apa kamu? Menantu kurang ajar, bisiknya dengan suara yang sangat stabil. Tidak ada sedikit pun nada lemah di sana. Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi cengkeramannya begitu kuat. Ibu, bisa bergerak? Tangan Ibu sedang memegang tanganku dengan kuat. Ibu Lastri menyeringai. Lalu perlahan, ia melepaskan mulutku. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Tentu saja, aku bisa bergerak. Tapi di mata Ray, aku tetap ibunya yang malang, yang kakinya sudah mati. Dan kamu tetaplah perempuan pemfitnah yang mencoba menyakiti ibunya. Taruh kembali plastik itu, atau aku akan berteriak sekarang juga dan bilang kalau kamu mencoba mencekikku saat aku tidur. Aku membeku. Ancaman itu nyata. Jika ia berteriak sekarang, Ray akan terbangun dan menemukanku berada di samping tempat tidur ibunya pada jam 2 pagi dengan wajah ketakutan. Ray tidak akan pernah percaya padaku. Keluar, perintahnya dengan nada rendah namun penuh penekanan. Aku berjalan mundur, keluar dari kamar itu dengan tubuh gemetar. Saat aku menutup pintu, aku melihatnya melalui celah kecil. Ibu Lastri dengan santainya memperbaiki posisi bantalnya, mengangkat kedua kakinya ke atas tempat tidur dengan gerakan yang sangat luwes, lalu kembali memejamkan mata seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu aku menyadari, aku tidak sedang berhadapan dengan mertua yang sakit. Aku sedang berhadapan dengan seorang manipulator kelas kakap yang sudah merencanakan setiap langkahnya dengan sangat rapi. Aku kembali ke kamarku. Tapi kali ini bukan untuk menangis. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi catatan, dan mulai menyusun strategi. Dia ingin aku menjadi pelayannya? Baik, aku akan menjadi pelayan yang paling perhatian di dunia. Begitu perhatiannya, sampai dia tidak sadar bahwa aku sedang membangunkan jebakan yang akan membuatnya berdiri dengan kakinya sendiri di hadapan
semua orang. Namun, langkah pertamaku harus sangat halus. Aku butuh sekutu. Dan aku tahu siapa yang bisa kugunakan. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memasak makanan yang paling enak, menyiapkan pakaian Ray, dan saat Ibu Lastri keluar dari kamarnya dengan kursi roda, aku menyambutnya dengan senyum yang paling manis, senyum yang menyembunyikan rencana besar yang baru saja kumulai. Sinta akan datang lagi hari ini, dan aku harus memastikan dia juga terjebak dalam jaring-jaring kebenaran yang mulai kurajut satu demi satu. Pagi itu, aku sengaja mengubah strategiku 180 derajat. Tidak ada lagi wajah masam, tidak ada lagi perdebatan, dan tidak ada lagi air mata di depan Ray. Aku menyiapkan sarapan mewah, nasi uduk komplit dengan empal daging dan sambal terasi kesukaan suamiku. Bau harum makanan memenuhi ruang makan, menciptakan suasana yang seolah-olah harmonis. Meski hatiku terasa seperti sedang menginjak bara api, Ray keluar dari kamar dengan wajah bingung melihat meja makan yang penuh. Ia menatapku dengan ragu. Mungkin masih merasa bersalah atas bentakannya semalam. Atau mungkin curiga dengan perubahan sikapku yang mendadak. "Firda, kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan sambil menarik kursi makan. Aku tersenyum sangat manis. Jenis senyum yang biasanya aku gunakan saat menghadapi klien paling sulit di kantor. "Aku sudah pikirkan kata-katamu semalam, Ray. Kamu benar, ibu adalah prioritas kita. Aku minta maaf kalau selama ini aku kurang sabar. Aku sudah mengajukan surat pengunduran diri via email tadi pagi. Mulai hari ini, fokusku cuma satu, membuat ibu sembuh." Ray tampak sangat lega. Ia menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu istri yang baik. Ibu pasti senang kalau tahu kamu sudah berubah." Tepat saat itu, Ibu Lastri keluar dari kamarnya dengan kursi roda, didorong oleh Shinta yang rupanya sudah datang sepagi ini. Mungkin takut kehilangan jatah sarapan enak, mereka berdua tertegun melihatku sedang mesra dengan Ray. Wajah Ibu Lastri yang tadinya dipasang memelas, sesaat berubah menjadi masam. Melihat aku, tidak lagi menangis terseduh-seduh. "Oh, sudah akur ya? Baguslah," celetuk Sinta sambil langsung mengambil piring. "Ibu tadi malam gak bisa tidur, Mas Ray. Katanya kakinya nyeri banget, kayak ditusuk-tusuk. Mungkin karena tertekan batin." Aku segera menghampiri Ibu Lastri dengan gerakan sigap yang dibuat-buat. "Ya ampun, kasihan sekali ibu. Sini bu, Firda suapi ya." Firda sudah bikin bubur sumsum yang paling lembut buat ibu. Firda juga sudah beli minyak terapi khusus dari luar negeri lewat online semalam. Pokoknya Firda bakal jaga ibu sampai ibu bisa jalan lagi. Ibu Lastri menatapku dengan penuh curiga. Ia tahu aku sedang merencanakan sesuatu. Tapi di depan Ray, ia tidak punya pilihan selain mengikuti permainanku. Saat aku menyuapinya, aku mendekatkan wajahku dan berbisik sangat pelan, hanya untuk telinganya. "Nikmati dramanya, Bu, karena setelah ini, ibu akan benar-benar butuh tenaga buat berdiri." Mata Ibu Lastri membelalak. Ia hampir tersedak buburnya. Ray dan Sinta tidak mendengar bisik. Cinta malah asyik memuji masakan pribadiku sambil terus-terusan menyindir bahwa biaya pengobatan ibu bulan ini akan membengkak. Setelah Ray berangkat kerja, suasana rumah kembali ke titik 0 derajat, dingin dan tajam. Sinta asik bermain ponsel di sofa, sementara Ibu Lastri kembali ke mode ratu. "Firda, ambilkan jemuran di belakang, lalu bersihkan kamar mandi ibu. Ibu mau mandi pakai air hangat yang dicampur bunga 7 rupa," perintahnya dengan nada angkuh. Aku mengangguk patuh. "Siap, Ratu." Maksud saya ibu." Aku berjalan menuju kamar mandi. Namun tujuanku sebenarnya adalah mencari bukti tambahan. Sambil berpura-pura menyiapkan air hangat, aku menggeledah loci-laci kecil yang biasanya tidak tersentuh di dekat area rias Ibu Lastri. Dan di sanalah
Aku menemukannya sebuah botol kecil berisi cairan vitamin penguat otot yang dosisnya cukup tinggi. Mengapa orang lumpuh butuh penguat otot kalau mereka tidak berencana menggunakan otot itu? Kejadian pemicu yang mengubah segalanya terjadi tepat pada siang hari. Sinta sedang tidur siang di sofa ruang tamu dengan televisi yang menyala keras. Aku berada di dapur, sengaja menimbulkan suara gaduh dengan panci agar mereka pikir aku sedang sibuk masak besar. Namun, aku sebenarnya sedang mengawasi melalui celah pintu dapur yang menuju ke ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara brok yang sangat keras dari kamar Ibu Lastri. Aku tidak langsung berlari. Aku menghitung sampai 5 detik dalam hati. Lalu aku mendengar teriakan histeris Ibu Lastri. "Tolong, Firda! Sinta, tolong Ibu!" Cinta langsung terbangun dan berlari ke kamar ibunya. Aku menyusul di belakangnya dengan akting yang tidak kalah panik. Kami menemukan Ibu Lastri sudah tergeletak di lantai, di samping tempat tidurnya. Kursi rodanya terguling di sudut ruangan. "Ibu, kenapa bisa begini?" Sinta menjerit sambil mencoba mengangkat ibunya. Tadi Firda masuk. Dia dorong kursi roda ibu pas ibu mau pindah ke tempat tidur. Ucap Ibu Lastri dengan suara terputas-putas, seolah sedang menahan sakit luar biasa. Darahku mendidih. Aku bahkan belum masuk ke kamar itu sejak pagi. Sinta menoleh padaku dengan mata berapi-api. "Mbak Firda, kamu benar-benar iblis ya. Kamu tega dorong orang lumpuh. Aku di dapur sejak tadi. Sin, kamu dengar sendiri kan suara panci-panci itu?" "Belaku. Bisa saja kamu lari sebentar, terus balik lagi ke dapur." "Ibu nggak mungkin bohong." Sinta langsung menelepon Ray. Aku bisa mendengar suaranya yang sengaja dikencangkan. "Mas Ray, pulang sekarang. Ibu dicelakai sama Firda." Ibu jatuh dari kursi roda karena didorong. Aku terduduk di lantai, bukan karena takut, tapi karena aku menyadari betapa gilanya permainan ini. Ibu Lastri rela menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai yang keras demi memfitnahku. Pergolaan batin melanda diriku. Apakah aku harus terus melawan? Atau aku memang sebaiknya pergi saja? Kejahatan mereka sudah di luar nalar manusia normal. Saat Ray datang setengah jam kemudian, ia tidak bertanya lagi. Ia langsung menghampiriku dan memberikan sebuah tamparan keras di meja makan, bukan di wajahku. Tapi hantaman tangannya ke meja membuat semua gelas bergetar. "Keluar dari kamar utama sekarang juga, Firda." Suara Ray parau karena menahan amarah. "Aku nggak mau. Kamu tidur di sampingku. Kamu pindah ke kamar belakang, di kamar pembantu yang kosong itu. Mulai sekarang, kamu cuma pembantu di rumah ini. Sampai aku bisa memutuskan apakah kita masih layak bersama atau tidak." Aku menatap mata Ray. Aku tidak melihat lagi cinta di sana. Hanya ada kekecewaan yang sudah membatu. Ibu Lastri yang sedang diolesi minyak oleh Sinta di atas kasur memberikan pandangan sekilas padaku. Sebuah pandangan yang seolah berkata, "Aku menang." Aku menyeret koperku menuju kamar kecil di belakang, dekat tempat cuci piring. Kamar itu sempit, pengap, dan hanya ada kasur tipis. Namun, di dalam kegelapan kamar itu, aku justru merasa lebih tenang. Aku mengeluarkan ponselku. Mereka tidak tahu bahwa sebelum aku mendorong Ibu Lastri versi cerita mereka, aku sempat meletakkan sebuah kamera pengintai kecil yang kusamarkan sebagai pajangan bunga di sudut lemari pakaian ibu. Aku membuka aplikasi di ponselku, menghubungkannya dengan kamera tersebut. Tanganku bergetar saat aku mulai memutar ulang rekaman kejadian 5 menit sebelum Ibu Lastri terjatuh. Di layar ponsel yang remang-remang, aku melihat sesuatu yang akan membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Di sana, di dalam kamar yang sunyi itu, Ibu Lastri yang tadinya duduk di kursi roda dengan wajah lemas, tiba-tiba berdiri tegak. Ia merenggangkan tangannya, melakukan gerakan pemanasan ringan, lalu dengan sengaja ia menendang kursi rodanya hingga terguling. Kemudian, dengan sangat tenang,
Ia merebahkan dirinya di lantai, mengatur posisinya agar tampak seperti korban kecelakaan. Lalu mulailah ia berteriak minta tolong. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Air mata kemarahan mengalir di pipiku. Aku punya buktinya sekarang. Tapi aku sadar, jika aku menunjukkannya sekarang, Ray yang sedang emosi mungkin akan menganggap aku merekayasa video itu. Aku butuh satu hal lagi. Aku butuh mereka mengakui semuanya di depan publik malam itu. Di kamar belakang yang dingin, aku menyusun rencana untuk bagian selanjutnya. Aku akan membiarkan mereka merasa menang sedikit lebih lama. Aku akan membiarkan mereka mengira aku sudah hancur. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan kebohongan ini, semakin sakit saat aku mematahkan sayap mereka nanti. Dan saat itulah, aku menyadari bahwa rasa cintaku pada Ray mulai terkikis, berganti dengan keinginan kuat untuk menuntut keadilan bagi diriku sendiri. Hari-hari berikutnya di rumah itu terasa seperti neraka yang dingin. Aku kini benar-benar menjalani peran sebagai pembantu di rumahku sendiri. Kamar kecil di belakang tempat cuci piring menjadi saksi bisu betapa hancurnya harga diriku sebagai seorang istri. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah harus bangun untuk mencuci tumpukan pakaian Ibu Lastri yang sengaja ia kotori dengan sisa makanan. Ray sama sekali tidak mengajakku bicara. Ia memperlakukanku seperti orang asing, atau lebih buruk lagi, seperti hama yang terpaksa harus ia toleransi kehadirannya demi bakti pada ibunya. Pergolakan batin menyiksaku setiap detik. Ada bagian dari diriku yang ingin menyerah, mengemasi barang, dan pergi meninggalkan pria yang tidak lagi mempercayai istrinya sendiri. Namun, bagian lain dari diriku, bagian yang lebih kuat dan haus akan keadilan, menahan kakiku. Aku tidak boleh pergi sebagai pecundang dan penjahat. Aku harus pergi sebagai pemenang yang mengungkapkan kebenaran. Firda, kamu tuli ya? Itu ibu panggil-panggil dari tadi. Suara Shinta melengking dari ruang tengah, membuyarkan lamunanku. Aku mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan yang kasar karena detergen. Aku berjalan menuju kamar Ibu Lastri. Di sana, Shinta sedang duduk santai sambil makan camilan yang aku beli dengan uang tabunganku, sementara Ibu Lastri berbaring dengan wajah yang dibuat sepucat mungkin. "Ada apa, Bu?" tanyanya, datar. Kaki ibu gatal. Firda, tapi bukan gatal biasa. Rasanya seperti ada semut api di dalam tulang. Kamu pijat sekarang. Pakai minyak tawon, tapi jangan terlalu keras. Nanti syaraf ibu putus, perintah Ibu Lastri dengan nada yang begitu menyebalkan. Aku berlutut di ujung tempat tidur. Aku meraih kaki yang konon katanya mati itu. Saat tanganku menyentuh kulit kakinya, aku merasakannya suhu kakinya hangat. Otot-ototnya terasa kenyal dan sehat. Sama sekali bukan tekstur kaki penderita lumpuh syaraf yang biasanya mengecil atau terasa dingin karena kurangnya aliran darah. Aku menekan sebuah titik di dekat pergelangan kakinya dengan sedikit tenaga ekstra. Ibu Lastri tersentak kecil, namun ia segera mengendalikan ekspresinya. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan reaksi refleks agar kakinya tidak menendang tanganku. "Kenapa, Bu? Sakit?" tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. "Enggak, kan kaki ibu mati rasa. Tapi hatiku yang sakit, lihat kamu pijatnya malas-malasan." "Begitu," jawabnya cepat, mencoba menutupi kegugupannya. Shinta tiba-tiba menyeletuk. "Mas Ray bilang, bulan depan ada acara reuni keluarga besar di restoran hotel. Mas Ray mau pamerin kalau dia anak yang berbakti dengan bawa ibu pakai kursi roda baru yang paling mahal. Kamu harus ikut, Firda. Kamu harus jadi orang yang dorong ibu di sana, biar semua orang tahu betapa sabarnya kamu mengurus mertua yang kamu celakai sendiri." Aku tertegun. Reuni keluarga besar itu adalah panggung yang sempurna. Sebuah ide gila mulai tumbuh di kepalanya. "Tentu, Shin, aku pasti akan memberikan penampilan terbaikku di acara itu." Malam harinya, saat Ray sedang lembur dan Shinta sudah pulang,
Aku kembali memperhatikan rekaman CCTV dari ponselku. Aku melihat sebuah pola setiap jam 11 malam. Setelah mereka pikir, aku sudah tidur di kamar belakang. Ibu Lastri akan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Melalui kamera tersembunyi, aku melihatnya turun dari tempat tidur dengan sangat lincah. Ia melakukan gerakan yoga ringan untuk menjaga kelenturan tubuhnya. Benar-benar licik. Ia merawat tubuhnya secara rahasia agar saat sandiwara ini selesai, ia tetap bugar. Namun, ada kejadian pemicu lain yang membuatku hampir kehilangan kendali. Saat aku hendak membuang sampah ke depan, aku melihat sebuah amplop coklat di atas meja kerja Ray yang tertinggal. Karena penasaran, aku membukanya. Isinya adalah dokumen pengalihan aset rumah ini. Ray sedang memproses balik nama rumah kami atas nama Ibu Lastri. Jantungku terasa berhenti berdetak. Rumah ini adalah hasil jerih payah kami berdua. Tabunganku juga masuk ke sana. Ray benar-benar sudah kehilangan logikanya. Ia ingin memberikan rumah ini pada ibunya sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang aku berikan. Aku masuk ke dalam kamar Ray yang dulu adalah kamarku juga dengan napas memburu. Ray sedang berganti pakaian. Ia menatapku dengan dingin. Siapa yang kasih izin kamu masuk ke sini? Ray, apa-apaan ini? Kamu mau kasih rumah ini ke ibu? Ini rumah kita. Suaraku meninggi. Rumah ini milikku. Firda dan ibu lebih berhak memilikinya daripada istri yang gak punya hati nurani sepertimu. Aku cuma mau memastikan kalau suatu saat aku harus mengusirmu. Ibuku punya tempat tinggal yang aman, jawab Ray tanpa dosa. Kamu pikir aku akan diam saja diperlakukan begini? Ray melangkah maju, menatapku tepat di mata. Lalu, kamu mau apa? Mengadu ke polisi? Memangnya mereka bakal percaya sama kamu daripada sama wanita tua yang duduk di kursi roda? Sadarlah, Firda, kamu sudah kalah. Aku keluar dari kamar itu dengan rasa pahit di mulut. Kata-kata Ray seperti cambuk yang melecut jiwaku. Kamu sudah kalah, katanya. Tidak, Ray. Permainan ini bahkan belum sampai ke babak final. Aku kembali ke kamar belakang, menutup pintu rapat-rapat, dan mulai menelepon seseorang. Ia adalah mantan teman kantorku yang kini bekerja di sebuah perusahaan jasa keamanan dan teknologi. Halo Doni, aku butuh bantuanmu. Kamu masih punya alat yang bisa memicu reaksi kejutan listrik ringan atau sensor panas jarak jauh? Aku butuh sesuatu yang sangat spesifik untuk sebuah eksperimen sosial di acara keluarga minggu depan. Aku mendengarkan penjelasan Doni di seberang telepon sambil tersenyum tipis. Rencanaku sudah mulai terbentuk. Aku akan menggunakan ketamakan Ibu Lastri dan kebanggaan Ray sebagai senjata makan tuan. Aku akan membiarkan Ibu Lastri merasa dia adalah bintang utama dalam drama ini. Hingga pada saatnya nanti, lampu sorot akan membongkar semua noda di balik bedak tebalnya sebelum tidur. Aku melihat ke cermin kecil yang retak di kamar belakang. Wajahku tampak lelah, tapi mataku bersinar dengan api yang belum pernah ada sebelumnya. Aku bukan lagi Firda yang lemah. Aku adalah seorang istri yang sedang berjuang menuntut kebenaran. Dan aku tidak akan berhenti sampai Ibu Lastri berdiri tegak dengan kakinya sendiri untuk memohon ampun padaku. Pergulatan batin itu kini telah usai, berganti dengan satu tujuan pasti. Pembuktian. Hari-hari menuju acara reuni keluarga besar terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Aku menjalankan peranku dengan sangat sempurna, hingga Ibu Lastri dan Sinta mulai merasa bahwa mereka benar-benar telah mematahkan semangatku. Aku mencuci, memasak, dan memijat kaki lumpuh itu tanpa satupun keluhan yang keluar dari mulutku. Namun, di balik ketenangan itu, aku sedang menyiapkan sebuah kejutan yang akan mengubah segalanya. Sesuai rencanaku, aku berpura-pura harus pergi keluar kota selama 2 hari. Aku bilang pada Ray
bahwa aku harus mengurus sisa administrasi di kantor lamaku agar uang pesangonku bisa cair. Uang yang sengaja aku umpankan sebagai alasan agar Ray mengizinkanku pergi. Pergilah, pergilah. Pastikan uang itu cair. Karena biaya pengobatan ibu bulan ini tidak murah, ujar Ray, dingin tanpa menatap mataku. Aku pergi. Namun aku tidak benar-benar meninggalkan kota. Aku menyewa kamar hotel murah yang letaknya hanya beberapa blok dari rumah kami. Di sana, aku duduk di depan laptop sepanjang hari, memantau setiap gerak-gerik di dalam rumah melalui kamera tersembunyi yang kini sudah terpasang di 3 titik. Kamar Ibu Lastri, ruang tamu, dan dapur. Apa yang kulihat di layar laptop membuat darahku berdesir hebat. Begitu mobil Ray menghilang dari pagar rumah, Ibu Lastri yang tadinya berbaring lemah langsung menendang selimutnya. Ia turun dari tempat tidur dengan gerakan yang lebih lincah dari anak muda. Ia bahkan sempat melakukan peregangan otot dan menari-nari kecil sambil menuju dapur. Di dapur, ia membuka kulkas dan mengeluarkan stok makanan enak yang selama ini aku sembunyikan untuk Ray. Ia makan dengan lahap sambil berdiri. Sesekali tertawa kecil sambil berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. Dasar menantu bodoh. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Sekarang rumah ini sebentar lagi jadi milikku. Dan kamu cuma akan jadi gelandangan. Gumamnya yang terdengar jelas melalui mikrofon kamera. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai sore harinya. Sinta datang. Tapi ia tidak sendiri. Ia membawa seorang pria asing yang tampak seperti agen properti. Aku memperbesar volume suara di laptopku. Jadi bagaimana, Bu Lastri? Kalau rumah ini sudah balik nama, Ibu mau langsung dijual atau disewakan? Lokasinya sangat strategis. Harganya bisa tinggi sekali, tanya pria itu. Ibu Lastri duduk di sofa ruang tamu, bukan di kursi roda, tapi duduk dengan kaki bersilang yang sangat santai. Jual saja. Saya sudah bosan tinggal di sini. Uangnya nanti kita bagi 2 ya, Shinta. Kamu bisa beli rumah baru. Dan ibu mau menikmati masa tua di apartemen mewah tanpa harus lihat muka si Firda itu lagi. Shinta tertawa kegirangan. Ibu hebat banget sih aktingnya. Mas Ray sampai percaya 100% kalau ibu lumpuh gara-gara didorong Mbak Firda. Padahal ibu sendiri yang sengaja jatuhin diri kan? Tentu saja. Sedikit luka memar di pinggang nggak masalah. Yang penting hasilnya miliaran rupiah, jawab Ibu Lastri sambil menyesap teh hangatnya. Hatiku hancur, berkeping-keping mendengar itu. Bukan karena rumahnya akan dijual, tapi karena Ray, suamiku, sedang dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percayai di dunia ini. Mereka bukan hanya menindasku, tapi mereka sedang merampok masa depan Ray secara sistematis. Aku merekam semua percakapan itu, setiap detik, setiap kata, tersimpan rapi dalam memori ponsel dan laptopku. Inilah titik balik yang aku tunggu. Selama ini aku mengira Ibu Lastri hanya ingin perhatian atau sekadar tidak suka padaku. Tapi ternyata motifnya jauh lebih rendah. Ketamakan yang tidak berujung. Malam itu juga, aku menelepon Doni lagi. Don, semua sudah siap. Aku butuh alat pemicu itu besok pagi di acara reuni. Pastikan jangkauannya cukup jauh. Beres, Fir? Tapi kamu yakin mau melakukan ini di depan semua orang? Dampaknya bakal besar sekali buat keluargamu. Suara Doni terdengar khawatir. Aku sudah tidak punya keluarga sejak suamiku lebih memilih percaya pada kebohongan daripada istrinya sendiri. Don, besok adalah hari pembebasanku. Jawabku mantap. Aku kembali ke rumah pada pagi hari berikutnya dengan wajah yang tampak lelah, seolah-olah baru saja menempuh perjalanan jauh. Ray menyambutku dengan ketus, menyuruhku segera bersiap karena acara reuni keluarga besar di hotel akan dimulai jam 1 siang. Aku membantu Ibu Lastri mengenakan kebaya terbaiknya. Aku menyisir rambutnya yang beruban dengan sangat lembut.
Ibu cantik sekali hari ini. Pasti semua orang akan merasa kasihan melihat ibu yang lemah, tapi tetap tegar seperti ini, bisikku sambil memasangkan bros di dadanya. Ibu Lastri tersenyum miring. Tentu saja. Dan kamu, jangan lupa tugasmu. Dorong kursi rodaku dengan benar. Jangan sampai ada yang curiga kalau kamu itu menantu yang jahat. Tenang saja, Bu. Hari ini, saya akan memastikan semua orang melihat siapa ibu yang sebenarnya. Balasku dengan nada yang sangat misterius. Saat kami bersiap masuk ke dalam mobil, aku sempat melirik Ray yang sedang memasukkan kursi roda ke bagasi. Ada rasa sakit yang teramat sangat melihat pria yang kucintai itu masih begitu tulus menggendong ibunya yang lumpuh. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menggendong seekor serigala berbulu domba. Perjalanan menuju hotel terasa sangat panjang. Di dalam mobil, Ibu Lastri terus berpura-pura mengerang kesakitan setiap kali mobil melewati polisi tidur. Membuat Ray semakin emosi padaku karena dianggap tidak becus mengarahkan jalan. Namun, aku hanya diam, menggenggam sebuah remote kontrol kecil di dalam saku dasterku yang tertutup blazer. Kami sampai di ballroom hotel mewah. Keluarga besar Ray sudah berkumpul di sana. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu Ray menyambut kami dengan wajah penuh simpati. Mereka mengerubungi kursi roda Ibu Lastri, memberikan kata-kata penyemangat dan doa agar ia cepat sembuh. Ibu Lastri mulai mengeluarkan air mata buayanya. Terima kasih semuanya. Ini ujian dari Yang Kuasa. Saya cuma bisa bersyukur masih punya anak seperti Ray yang mau menjaga saya. Meskipun istrinya, ia menggantung kalimatnya, memberikan isyarat lewat matanya ke arahku, membuat semua orang menatapku dengan sinis. Aku menarik napas panjang. Panggung sudah siap, lampu sorot sudah menyala, dan semua penonton sudah menempati kursi masing-masing. Ini saatnya memulai babak terakhir dari sandiwara ini. Namun, sebuah keraguan kecil sempat melintas. Apakah Ray akan sanggup menerima kenyataan ini? Ataukah kebenaran ini justru akan menghancurkannya lebih dalam lagi? Aku tidak punya waktu untuk ragu, karena Shinta baru saja mulai memprovokasi suasana dengan mengajak semua orang berdoa untuk kesembuhan kaki ibunya. Sebuah doa yang akan segera dikabulkan, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Suasana di dalam ballroom hotel berbintang itu sangat megah. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Kontras dengan hatiku yang terasa sedingin es di tengah ruangan. Sebuah meja panjang telah disiapkan untuk keluarga besar Ray. Ada sekitar 50 orang kerabat yang hadir. Semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka. Ibu Lastri duduk di kursi roda mahalnya di kepala meja. Tampak seperti seorang martir yang sedang merayakan penderitaannya. Aku berdiri di belakang kursi roda itu. Tangan kaku menggenggam gagang besi yang dingin. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari BBB. Bisikan-bisikan miring mulai terdengar di telingaku. Itu, ia menantunya? Tega sekali ya. Sampai mertuanya lumpuh begitu? Atau wajahnya si manis? Tapi hatinya, siapa yang tahu? Aku hanya diam, menunduk, namun jariku tetap siaga di dalam saku blazer. Menyentuh tombol remote kontrol kecil yang sudah dimodifikasi oleh Doni. Perhatian semuanya. Shinta berdiri sambil mengetukkan sendok ke gelas kristal, menarik perhatian seluruh ruangan. Terima kasih sudah datang di acara syukuran sekaligus reuni ini. Seperti yang kita tahu, ibu kita tercinta sedang diuji dengan kelumpuhan. Tapi hari ini, Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua. Ibu Lastri memulai aktingnya. Ia terbatuk pelan. Lalu dengan suara yang dibuat bergetar, ia mulai bicara. Saudara-saudaraku, harta dan kesehatan bisa diambil kapan saja. Saya sudah ikhlas dengan kaki ini. Tapi, yang membuat saya sedih adalah, saya merasa sudah tidak aman lagi di rumah saya sendiri. Saya takut jika suatu saat saya tidak bangun lagi,
karena ada orang yang tidak menginginkan saya di sana. Tangisan pecah di antara para bibi. Ray, yang berdiri di samping ibunya, mengepalkan tangan kuat. Ia menatapku dengan kebencian yang sudah sampai ke ubun-ubun. Ibu, jangan bicara begitu. Ray akan selalu ada buat ibu. Mulai besok, rumah itu sepenuhnya atas nama ibu. Tidak akan ada yang berani mengganggu ibu lagi. Ini adalah momennya. Momen pembuktian di lokasi yang sangat publik. Jika aku membongkarnya di rumah, mereka bisa mengelak. Tapi di sini, di depan seluruh saksi mata, kebohongan tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Tunggu sebentar. Suaraku memotong suasana haru itu. Suaraku tenang, namun memiliki tekanan yang membuat ruangan seketika hening. Firda, apa-apaan kamu? Jangan bikin malu di sini. Bentak Ray, pelan, mencoba menahan amarahnya agar tidak meledak di depan keluarga besar. Aku melangkah maju ke samping kursi roda Ibu Lastri. Aku hanya ingin membantu ibu membuktikan sesuatu. Ibu bilang, ibu lumpuh total dan tidak merasakan apa-apa dari pinggang ke bawah kan? Ibu Lastri menatapku dengan mata melotot. Ada kilatan ketakutan di sana. Iya. Kamu sendiri yang lihat dokter bilang apa? Jangan ganggu ibu sekarang. Firda, kalau begitu, ibu tidak akan keberatan kalau saya melakukan tes kecil ini? Ini adalah minyak terapi syaraf yang sangat panas. Jika kaki ibu benar-benar mati rasa, ibu tidak akan merasakan apa-apa. Tapi jika syaraf ibu masih berfungsi, maka ibu akan merasakan sensasi seperti terbakar. Kataku sambil mengeluarkan sebuah botol kecil yang sebenarnya berisi cairan pemicu reaksi kimia yang sangat cepat panas jika terkena kulit. Namun, aman secara medis. Jangan berani-berani menyentuh ibuku dengan cairan aneh itu. Ray hendak menarik tanganku, tapi Paman Hardi, saudara tertua Ibu Lastri yang dikenal bijak, menengahi. Tunggu Ray, biarkan saja. Kalau memang Firda mau membantu terapi, apa salahnya? Kita semua saksi di sini, ucap Paman Hardi yang rupanya mulai merasa ada yang aneh dengan drama yang terlalu berlebihan ini. Aku berlutut di depan Ibu Lastri. Sinta mencoba menghalangiku, tapi aku mendorongnya dengan bahuku. Aku menyingkap selimut bludru yang menutupi kaki Ibu Lastri. Kaki itu tampak mulus. Tidak ada tanda-tanda atrofi otot pengecilan otot yang biasanya terjadi pada pasien lumpuh. Selama berbulan-bulan, aku membuka tutup botol itu. Namun, itu hanya pengalihan. Di saat yang sama, jempolku di dalam saku menekan tombol remote control. Alat yang dipasang Doni di bawah bantalan kursi roda itu bekerja. Alat itu bukan memberikan setruman berbahaya, melainkan melepaskan sebuah jarum pemicu sensor panas yang sangat tajam tepat di bagian paha bawah yang sensitif. 1, 2, 3, A, K, K, H, 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 Peanut, SSSS, SAK, GT, secara refleks dan dengan kekuatan yang sangat luar biasa untuk seorang wanita lumpuh, Ibu Lastri melompat dari kursi rodanya. Ia tidak hanya berdiri, ia berlari menjauh dari kursi roda itu sambil menggabas-senggaibaskan bagian belakang bajunya dengan kedua tangan. Ia meloncat-loncat di atas lantai ballroom yang licin, berputar-putar seperti orang yang sedang menari karena kepanasan. Seluruh ruangan membeku. Gelas yang dipegang salah satu bibi jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Suasana yang tadinya penuh tangis haru, kini berubah menjadi kesunyian yang mengerikan. Ibu Lastri terus berlari ke arah meja hidangan. Sampai akhirnya, ia sadar bahwa ia sedang berdiri tegak. Ia berhenti bergerak. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke arah kerumunan keluarga yang kini menatapnya dengan mulut ternganga. Ia menoleh ke arah Ray yang wajahnya berubah menjadi sepucat kertas. Ibu, suara Ray nyaris tidak terdengar. Suaranya pecah, penuh dengan ketidakpercayaan yang menghancurkan. Ibu, bisa berdiri? Ibu, bisa lari? Ibu Lastri gemetar hebat. Ia mencoba mencari alasan. Ia segera menjatuhkan dirinya ke lantai lagi, berpura-pura lemas.
Ini keajaiban. Tadi Firda kasih minyak itu, tiba-tiba syaraf ibu bangun. Ini mukjizat, Ray. Aku berdiri dengan tenang, melipat tangan di dada. Mukjizat? Ibu mau bilang mukjizat setelah ibu lari sejauh 5 meter dengan langkah yang sangat stabil? Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungkannya ke proyektor yang sedianya akan digunakan untuk menampilkan foto-foto kenangan keluarga. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang baru saja kalian lihat, mungkin kalian perlu melihat ini. Layar besar di belakang meja utama menyala. Video CCTV dari dalam kamar Ibu Lastri berputar. Di sana, semua orang bisa melihat dengan jelas bagaimana Ibu Lastri berdiri, melakukan yoga, makan ayam goreng dengan lahap, dan yang paling menyakitkan, rekaman percakapan Ibu Lastri dengan Sinta tentang rencana menjual rumah Ray dan membagi uangnya. Suara Ibu Lastri di video itu menggema di seluruh ballroom. Sedikit luka memar di pinggang, enggak masalah. Yang penting, hasilnya miliaran rupiah. Wajah Sinta mendadak pucat. Ia mencoba lari menuju pintu keluar. Namun Paman Hardi sudah lebih dulu memberikan kode kepada keamanan hotel untuk menutup pintu. Tidak ada jalan keluar bagi mereka sekarang. Kebenaran telah meledak, tepat di tengga-tengga kesombongan mereka. Riuh rendah suara bisikan di dalam ballroom itu, kini berubah menjadi gemuruh kemarahan yang tertahan. Layar besar di belakangku masih menampilkan cuplikan Ibu Lastri yang sedang asyik menghitung tumpukan uang di atas tempat tidurnya, uang yang entah ia dapatkan dari mana. Mungkin hasil menguras tabungan Ray selama ini. Cahaya proyektor itu menyorot wajah Ibu Lastri yang kini terduduk lemas di lantai. Bukan karena lumpuh, tapi karena seluruh dunianya baru saja runtuh di depan mata orang-orang yang selama ini ia bohongi. Ray melangkah maju. Langkahnya terasa sangat berat, seolah setiap pijakannya menghancurkan hatinya sendiri. Ia berhenti tepat di depan ibunya. Ia tidak berteriak, tapi suara rendahnya jauh lebih menakutkan daripada ledakan amarah manapun. Jadi, selama ini aku bekerja siang malam sampai kurang tidur hanya untuk membiayai sandiwara ini? Tanya Ray. Suaranya bergetar hebat. Aku hampir menceraikan istriku. Aku hampir mengusir wanita yang menemaniku dari nol hanya karena aku ingin memastikan ibu yang sakit ini nyaman. Ray, dengar dulu. Nak, ibu melakukan ini karena ibu sayang kamu. Ibu nggak mau kamu jauh dari ibu karena perempuan ini. Ibu Lastri mencoba merangkak memegang kaki Ray, masih mencoba memainkan peran sebagai ibu yang terzalimi. Sayang macam apa yang ingin menjual rumah anaknya sendiri? Ray menunjuk ke layar proyektor yang kini menampilkan rekaman Sinta dan agen properti. Sayang macam apa yang tega melihat anaknya menderita batin dan merasa bersalah setiap hari. Sinta, yang sejak tadi bersembunyi di balik kerumunan sepupu, mencoba angkat bicara. Mas, itu ide ibu. Aku cuma ikut-ikutan karena aku juga butuh uang buat anak-anak. Diam kamu, Sinta, bentak Paman Hardi, maju ke tengah lingkaran. Wajahnya merah padam karena malu. Kalian berdua bener-bener sudah mencoreng nama baik keluarga besar kita. Menipu anak dan kakak sendiri demi harta. Di mana hati nurani kalian? Aku berjalan mendekati Ray. Sejujurnya, ada rasa puas yang membuncah. Tapi melihat kehancuran di mata suamiku, aku juga merasakan perih. Aku mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tas yang sejak tadi kubawa. Ini bukan cuma soal rumah, Ray, kataku pelan sambil menyerahkan map itu padanya. Coba kamu lihat catatan medis ibu yang asli. Aku diam-diam mengambilnya dari laci meja dokter saat kita kontrol bulan lalu. Ray membuka map itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis dengan jelas, hasil ronsen dan MRI menunjukkan tidak ada kerusakan syaraf permanen. Pasien dinyatakan sehat secara fisik dan mampu beraktivitas normal. Di bawahnya ada catatan kecil tulisan tangan dokter
yang menyatakan bahwa pasien meminta hasil tersebut dirahasiakan dari keluarga dengan alasan kejutan kesembuhan. Namun kenyataannya digunakan untuk menipu. Ibu menyuap perawat untuk memberikan laporan palsu padaku. Ray menatap ibunya dengan tatapan kosong. Semua obat-obatan yang aku beli dengan harga jutaan itu, semuanya bohong. Itu cuma vitamin, Ray. Vitamin agar ibu tetap segar saat dayam-dayam olahraga di kamar, sahutku dingin. Kini suasana berubah menjadi momen pembuktian yang sangat kontras. Jika tadi mereka adalah pusat simpati, kini mereka adalah pusat cemoohan. Satu persatu anggota keluarga mulai menjauh dari kursi roda itu. Para bibi yang tadi menangis, haru kini menatap Ibu Lastri dengan pandangan jijik. Tega sekali ya Lastri, kita semua sudah menyisihkan uang buat bantu biaya pengobatanmu. Ternyata kamu pakai buat foya-foya di belakang kami. Celetuk salah satu bibi dengan nada sinis. Ibu Lastri yang menyadari bahwa pembelaan dirinya tidak lagi berguna, tiba-tiba berdiri dengan tegak. Tidak ada lagi getaran di kakinya. Ia menepis tangan Ray yang mencoba menahannya. Wajahnya yang tadinya memelas berubah menjadi dingin dan penuh kebencian. Ya, aku memang melakukannya. Memangnya kenapa? Teriak Ibu Lastri, membuat semua orang tersentak. Aku sudah membesarkan kamu sendirian, Ray. Aku berhak atas segalanya yang kamu punya. Perempuan ini hanya orang asing yang datang dan ingin mengambil semua perhatianmu dariku. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku dengan cara menghancurkan hidupku. Bu, tanya Ray. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Ibu tidak mengambil perhatianku. Ibu justru membuang cintaku ke tempat sampah. Di bawah lampu-lampu hotel yang mewah itu, aku melihat Ray hancur berkeping-keping. Dan meski tujuanku telah tercapai, aku menyadari bahwa luka yang disebabkan oleh kebenaran ini mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Ibu Lastri berdiri di sana, dikelilingi oleh keluarga yang kini menganggapnya sebagai musuh. Menyadari bahwa di lokasi yang paling indah ini, ia justru kehilangan segalanya, harta, martabat, dan yang paling penting, anak laki-laki yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Aku hanya bisa berdiri di samping Ray, menatap drama yang kami ciptakan sendiri. Menyadari bahwa setelah ini tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu. Kebohongan itu telah mati. Namun ia membawa serta kedamaian keluarga kami ke liang lahat. Pemandangan di ballroom yang tadinya dipenuhi nuansa kemewahan, kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran sebuah martabat. Ibu Lastri berdiri dengan napas memburu. Wajahnya yang selama ini dipoles dengan bedak ketabahan, kini retak, menampakkan kegelapan yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Tidak ada lagi kursi roda, tidak ada lagi selimut beludru, yang ada hanyalah seorang wanita paruh-baya yang sehat secara fisik, namun lumpuh secara moral. Keluar. Suara Ray terdengar sangat rendah, namun memiliki kekuatan yang sanggup meruntuhkan tembok kepercayaan manapun. Ia tidak melihat ke arah ibunya. Matanya tertuju pada lantai, pada serpihan gelas kristal yang pecah, seolah ia sedang melihat serpihan hidupnya sendiri. Ray, kamu tidak bisa mengusir ibu. Ibu ini, ibumu. Kamu anak durhaka, kalau berani mengusir ibu, teriak Ibu Lastri, mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Senjata agama dan tradisi. Ray mendongak, matanya merah. Bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang sudah melampaui batas kemampuan manusia untuk menahannya. Durhaka? Durhaka? Ibu bilang, aku durhaka? Selama 6 bulan ini, aku hidup seperti budak rasa bersalah. Aku bekerja sampai tipes. Aku memotong biaya makan untuk diriku sendiri, agar bisa membelikan ibu kursi roda elektrik dan obat-obatan mahal. Aku membentak istriku, wanita yang paling tulus mencintaiku, hanya demi membela kebohongan ibu. Ray melangkah mendekat, membuat Ibu Lastri mundur selangkah demi selangkah, hingga punggungnya menabrak meja hidangan. Siapa yang sebenarnya durhaka di sini, Bu? Ibu telah mencuri 6 bulan dari umurku, mencuri kedamaian rumah tanggaku,
dan mencuri kehormatan keluarga kita. Ibu tidak hanya pura-pura lumpuh kaki, tapi ibu sudah melumpuhkan hatiku. Shinta mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping. Namun beberapa kerabat pria sudah menjaganya. Kamu juga, Shinta. Suara Ray beralih ke adiknya. Semua fasilitas yang aku berikan, biaya sekolah anak-anakmu yang selalu aku tambah karena alasan kasihan sama ibu, semuanya berakhir hari ini. Jangan pernah menginjakan kaki di rumahku lagi. Urusan rumah yang ingin kalian jual itu, aku akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika kalian berani menyentuh dokumen aslinya. Mas Ray, tega banget kamu sama adik sendiri. Shinta menangis. Kali ini tangisan asli karena ketakutan kehilangan sumber uangnya. Kamu yang lebih tega. Shin, kamu tahu ibu bisa jalan, tapi kamu malah ikut memeras kakakmu sendiri. Balasku dengan nada dingin. Aku melangkah ke arah mereka, memberikan tatapan yang selama ini mereka berikan padaku. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan? Kalian menghancurkan kepercayaan satu Satania, orang yang mau mengorbankan segalanya buat kalian. Ibu Lastri tertawa pahit. Sebuah tawa putus asa. Kalian pikir kalian menang? Aku tetap ibunya. Dunia akan tetap melihatku sebagai wanita tua yang dibuang anaknya. Tidak, Bu. Sela Paman Hardi dengan suara berat. Dunia akan melihatmu melalui rekaman video ini. Aku akan memastikan seluruh keluarga besar kita, seluruh grup WhatsApp keluarga, dan lingkungan tempat tinggal kita tahu siapa kamu yang sebenarnya. Kamu tidak butuh simpati. Kamu butuh taubat. Satu persatu keluarga besar meninggalkan ballroom dengan raut wajah kecewa dan jijik. Mereka yang tadinya mengerumuni Ibu Lastri dengan doa, kini melewatinya. Seolah-olah ia adalah tumpukan sampah. Ibu Lastri berdiri sendirian di tengah ruangan yang mulai sepi. Sementara petugas keamanan hotel mulai mendekat untuk memintanya meninggalkan area karena acara telah berakhir secara paksa. Ray terduduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya berguncang. Di momen inilah kemenangan yang aku raih terasa sangat pahit. Aku telah membuktikan kebenaran, tapi aku juga telah melihat pria yang kucintai hancur, Sahan Kerhengkernia. Aku mendekati Ray, ragu untuk menyentuhnya. Namun, Ray yang lebih dulu meraih tanganku. Ia berlutut di depanku. Di depan sisa keluarga yang masih ada, meratap dengan penyesalan yang mendalam. Maafin aku, Firda. Maafin aku, rintihnya. Aku sudah menjadi suami yang gagal. Aku lebih percaya pada drama daripada pada pengabdianmu. Aku sudah membuangmu ke kamar belakang, memperlakukanmu seperti pembantu. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menatap suamiku. Rasa sakit itu masih ada. Bekas tamparannya di meja makan hari itu masih membekas di ingatanku. Namun, aku tahu dia hanyalah korban dari manipulasi yang sangat kejam. Sementara itu, di luar ballroom, aku bisa mendengar suara Ibu Lastri yang masih berteriak-teriak histeris karena ia dipaksa keluar tanpa kursi rodanya. Ia harus berjalan kaki menuju parkiran. Sebuah hukuman kecil dari alam semesta yang memaksanya menggunakan kaki yang selama ini ia klaim sudah mati. Semua fasilitas mewahnya ditarik. Kartu kredit tambahan yang dipegang Shinta langsung diblokir oleh Ray lewat aplikasi ponselnya di depan mataku. Kehancuran mereka total. Bukan hanya kehilangan uang, tapi mereka kehilangan wajah di depan semua orang. Rencana mereka untuk menjual rumah dan hidup mewah di atas penderitaanku telah hangus terbakar oleh kebenaran. Kini, yang tersisa hanyalah puing-puing hubungan yang harus kami putuskan. Apakah akan kami bangun kembali atau kami tinggalkan selamanya? Ray menatapku dengan mata yang memohon, menantikan satu kata dariku yang akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Di kejauhan, pintu ballroom tertutup rapat, menandakan bahwa satu babak kelam dalam hidup kami telah berakhir, meninggalkan sunyi yang teramat sangat di antara kami berdua.
Matahari sore itu bersinar dengan warna jingga yang tenang, menyinari ruang tamu rumah kami yang kini terasa jauh lebih luas, namun sekaligus terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi bau minyak kayu putih yang menyengat. Tidak ada lagi suara cempreng yang menuntut pelayanan setiap detik. Dan tidak ada lagi kursi roda yang menghalangi jalan. Rumah ini kembali menjadi milik kami, tapi suasananya telah berubah selamanya. Ada luka yang sudah mengering, namun bekasnya masih sangat jelas terlihat di setiap sudut ruangan. Aku duduk di sofa, menyesap teh hangat sambil memandang taman kecil di depan rumah. Ray duduk di sampingku. Tangannya masih menggenggam jemariku dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya sedikit saja, aku akan menghilang dari pandangannya. Setelah kejadian di ballroom hotel itu, Ray butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa kembali menatap mataku tanpa rasa bersalah yang membayang. Firda, suaranya memecah keheningan dengan lembut. Aku sudah mengurus semuanya. Ibu sekarang tinggal di kampung halaman bersama adiknya, Bibi Ratna. Aku tetap mengiriminya uang bulanan, tapi hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kartu kredit. Dan Shinta, dia harus mencari kerja sendiri sekarang karena aku sudah berhenti menanggung cicilan mobilnya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak merasakan dendam lagi. Rasa marah yang dulu membakar dadaku kini telah padam, menyisakan rasa iba yang mendalam. Aku tidak memintamu memutus hubungan darah, Ray. Bagaimanapun, dia tetap ibumu. Tapi aku hanya ingin kita hidup dengan martabat. Kejujuran adalah pondasi rumah ini, dan dia telah menghancurkannya demi sesuatu yang semu. Ray menunduk, mencium punggung tanganku. Terima kasih sudah bertahan. Meski aku sudah sangat jahat padamu, kalau bukan karena keberanianmu membongkar semuanya. Mungkin saat ini, kita sudah kehilangan rumah ini, dan aku mungkin masih hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh orang yang melahirkanku. Kamu benar, Firda. Kelumpuhan yang paling menakutkan bukan pada kaki, tapi pada hati nurani. Hikmah yang kupetik dari badai ini sangatlah mahal harganya. Aku belajar bahwa pengabdian sebagai seorang istri bukan berarti harus menjadi keset yang bisa Daino kinjek atas nama bakti pada mertua. Bakti kepada orang tua memang wajib, namun ia tidak boleh membutakan kita dari kebenaran dan keadilan. Sebuah rumah tangga yang dibangun di atas manipulasi dan kebohongan, seindah apapun bungkusnya, pada akhirnya akan runtuh. Juga Ibu Lastri di masa tuanya kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia sehat secara fisik, ia bisa berjalan, ia bisa berlari, namun ia harus berjalan sendirian. Ia kehilangan kepercayaan dari satu Satania, anak yang sangat memujanya. Ia kehilangan rasa hormat dari seluruh keluarga besarnya. Inilah konsekuensi dari menanam duri di jalan orang lain. Pada akhirnya, kaki kitalah yang akan pertama kali tertusuk saat kita mencoba melarikan diri dari kebenaran. Tiba-tiba, ponsel Ray berdering. Sebuah pesan singkat dari Bibi Ratna di kampung. Ray membacakannya untukku. Pesan itu berisi foto Ibu Lastri yang sedang duduk di kursi kayu di teras rumah sederhana di kampung, menatap kosong ke arah sawah. Dia tampak sangat tua, jauh lebih tua daripada saat dia berpura-pura sakit di rumah kami. Dia minta maaf, bisik Ray. Bibi bilang, ibu sering menangis setiap kali melihat kursi roda kosong yang sengaja diletakkan Bibi di gudang. Dia baru sadar bahwa kursi roda itu sebenarnya adalah penjara yang dia buat sendiri. Aku menarik napas panjang, melepaskan sisa sesak yang masih tertinggal di dada. Biarlah waktu yang menyembuhkan segalanya, Ray. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Biarkan dia merenungi pilihannya. Yang terpenting sekarang adalah kita harus membangun kembali kepercayaan yang sempat retak ini. Kami berdua terdiam, memandangi matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Kehidupan terus berjalan. Kejadian pura-pura lumpuh ini
akan selalu menjadi bagian dari sejarah kami. Sebuah pengingat bahwa kejahatan mungkin bisa menang untuk sesaat dengan air mata palsunya, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kisahku ini mungkin terdengar dramatis bagi sebagian orang, tapi bagiku, ini adalah perjalanan spiritual tentang bagaimana mempertahankan harga diri di tengah badai manipulasi. Bagi kalian yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, bagikan kisah kalian di komentar. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.